Buat lo yang ngerasa udah tuir tapi masih struggle sama kehidupan dan mimpi besar lo belum juga kecapai, coba lihat kisah nyata inspiratif si legend satu ini. Dia udah punya mimpi besar dari usia muda, kerja keras bertahun-tahun, dan rela kehilangan segalanya demi satu hal. Dia ingin karyanya diakui dunia. Bertahun-tahun berusaha dan berjuang tapi cuma untuk dapat penolakan. Tapi pas mimpinya udah terwujud dan semakin besar, takdir malah berkata lain soal umurnya dia di dunia ini. Ini kisah nyata tentang Jonathan Larson alias Mas Jon, pria yang hidupnya dikejar waktu dan membuktikan bahwa karya bisa hidup lebih lama dari penciptanya dalam film Tick Tick Boom. Mas-mas yang rambutnya aur-auran satu ini namanya Jonathan Larson, diperanin sama Andrew Garfield. Kita panggil aja dia Mas Jon. Mas Jon ini umurnya udah 29 tahun, tapi dia selalu ngerasa masih nggak punya sesuatu yang bisa dibanggain. Kerjaannya aja sekarang masih sebagai pelayan di restoran kecil. Bayangin, umur 29 ada orang yang udah jadi manajer, atau seenggaknya punya pekerjaan tetap. Tapi si Mas Jon, ya masih gitu-gitu aja deh. Nah, yang di sekitar Mas Jon itu teman-teman deketnya. Di kerjaan maupun di kehidupan sehari-hari emang udah jadi bestie. Ada si bewok, ada si ceking, dan juga ada si rambut merah. Walaupun kerjanya sebagai pelayan di restoran kecil, Mas Jon ini sebenarnya punya bakat dan kemampuan di musik sama teater. Di umur 29 tahun ini, Mas Jon lagi fokus nyelesain naskah pertunjukan teater berjudul Superbia yang udah dia susun selama 8 tahun terakhir buat bisa ditampilin di panggung Broadway. That I have spent the last 8 years of my life writing and rewriting. Bayangin, nyusun suatu karya original selama 8 tahun di umur yang udah mau masuk kepala 3, tapi kerjaannya masih jadi pelayan restoran. Masih yakin bakal sukses nih? Demi bisa fokus nyelesain naskah teater dan latihan bareng seniman lain, Mas Jon sampai rela buat resign dari restoran tempat dia kerja. Ya, masih 2 minggu lagi sih dia resignnya. Dia langsung kasih tahu pacarnya soal kabar resign itu. You just quit? Well, no, I just quit. I gave my notice. Pacarnya Mas Jon itu namanya Susan, diperanin sama Alexander Shipp. Tapi kita panggil aja Mbak Sus. Mas Jon sama Mbak Sus nih udah lumayan lama pacaran. Mbak Sus ini seorang penari modern yang juga suka tampil-tampil sama grup tarinya. Mas Jon sama temen satu circle-nya lagi nonton penampilan Mbak Sus tuh kebetulan. Saking bangganya sama pacar sendiri, Mas Jon langsung adain party di apartemennya buat ngerayain penampilan Mbak Sus yang keren itu. Pas habis party, Mas Jon mesra-mesraan berdua sama Mbak Sus di rooftop. Di tengah mesra-mesraan itu, Mbak Sus bilang sesuatu ke Mas Jon. Mbak Sus ngasih tahu kalau dia ngelamar kerja jadi guru buat sekolah tari di luar kota. Mbak Sus juga bilang kalau dia udah keterima di sekolah tari itu. Mbak Sus tertarik mau ambil tawarannya karena bayarannya lumayan gede. Tapi dia mau tahu pendapat Mas Jon kayak gimana. Apa nantinya mau LDR, atau Mas Jon ikut Mbak Sus, atau mending nggak usah diambil aja. Tapi Mas Jon malah ngejawab asal kalau dia siap pindah demi Mbak Sus ambil tawaran kerja itu. Yeah, alright, let's do it, let's move. I'm being serious. I'm being serious. Tapi akhirnya obrolan itu belum ada keputusan serius karena mereka berdua malah lanjut mesra-mesraan. Besoknya, Mas Jon cerita ke bestinya, si Bewok, soal Mbak Sus yang ngajak dia ikut keluar kota demi pekerjaan guru di sekolah tari. Ke si Bewok, Mas Jon agak beda nih ceritanya. Dia berani belak-belakan kalau sebenarnya dia kagak bisa dan kagak mau ngikut Mbak Sus pindah keluar kota. Jawabannya beda sama pas lagi di depan Mbak Sus. Si Bewok malah saranin Mas Jon buat lamar kerja di perusahaan iklan tempat dia kerja, supaya ada alasan lain biar Mbak Sus yang harus ngikut Mas Jon. Tapi si Mas Jon orangnya idealis banget. Dia nggak mau kerja di perusahaan manapun. Yang dia mau cuma nyelesain latihan dan segala tetek bengek pertunjukan teaternya sampai itu bisa beneran ditampilin di panggung Broadway. You know, when Superbia gets produced, I will be getting paid for my music anyway. Gegara Mas Jon kekeh kayak begitu, si Bewok mau coba bikin Mas Jon ngiler sama harta dan kekayaan yang dia dapat dari perusahaan iklan itu. Si Bewok ajak Mas Jon ke apartemennya yang mewah, tapi tetap aja idealisme Mas Jon nggak bisa diganggu-gugat.
Besoknya, Mas John didatengin sama kepala teater musikal karena dia ngerasa teater Superbia yang lagi disiapin sama Mas John itu masih kekurangan lagu buat dipresentasikan pas workshop di depan calon produser Broadway. Gak cuma itu, kepala teater musikal itu juga bilang kalau sejauh ini orang-orang yang bakal nonton presentasi workshop teater musikal Superbia punya Mas John nanti kayaknya nggak akan terlalu banyak yang minat. Has she sent out the invites for the presentation yet? We haven't gotten a lot of RSVPs. Dan sebelum pamit, kepala teater musikal itu titip pesan buat Mas John supaya selesain satu lagu terakhir yang masih kurang itu. Pas sampai apartemen, karena tadi dibilangin bakal dikit yang datang ke presentasi workshopnya, jadi Mas John inisiatif buat hubungin dan ngundang orang-orang penting di industri teater musikal supaya jadi banyak orang yang bakal datang. Abis itu, Mas John juga langsung muter otak buat mulai nulis lagu barunya. Dia kelihatan stres banget tuh. Lagi pusing begitu, Mas John malah disamperin Mbak Sus yang pengen ngebahas soal tawaran kerja di luar kota. Tapi Mas John minta buat dibahas besok aja. Can we talk about it tomorrow? Because I have to finish this song right now. Is that okay? Mau nggak mau, Mbak Sus ngeiyain permintaan Mas John itu. Akhirnya dengan keruwetan pikirannya, Mas John coba lanjutin nulis lirik lagu. Di tengah-tengah tuntutan buat bikin lagu baru dan harus bahas soal Mbak Sus, Mas John juga masih harus sibuk kerja di restoran karena ada sisa beberapa hari lagi sebelum resign. Setelah kesibukannya di restoran itu, Mas John juga semangat terus buat latihan bareng pemain teater musikalnya. This is the first real workshop that this musical has ever had. Mas John kelihatan seneng banget kalau udah ngurusin soal teater musikalnya. Dia seneng bisa ketemu banyak orang baru yang bakal bermain peran di teaternya. Mas John bener-bener punya hasrat di teater musikal. Abis latihan itu selesai, Mas John bilang ke kepala teater musikal kalau dia butuh pemain musik baru alias grup band. Tapi kepala teater musikal bilang dananya kagak cukup karena perlu biaya banyak buat bayar grup band. Sampai-sampai Mas John malah disuruh buat cari uang di luar. Nggak bisa ngandelin si kepala teater musikal mulu. Akhirnya mau nggak mau Mas John harus puter otak buat cari cuan supaya bisa punya grup band di presentasi workshop teater musikalnya nanti. Besoknya Mas John latihan lagi sama para pemain teater musikalnya. Tapi di tengah-tengah latihan itu ada Mbak Sus yang tiba-tiba dateng. Mbak Sus bilang kalau dia butuh kepastian Mas John karena besok dia harus ambil keputusan. Apakah mau terima tawaran kerja jadi guru tari di luar kota atau enggak. Tapi lagi-lagi Mas John minta pembahasan soal itu diundur. Mbak Sus sampai bete tuh. Can you ask for an extension? I'm sorry. Can we talk about this tonight? Sampai-sampai Mbak Sus udah keluar tuh dari ruangan latihan. Gegara butuh grup band di teater musikalnya, Mas John sampai rela buat ngejual barang-barang koleksinya. Gak cuma itu, di tengah-tengah lagi cari cuan tambahan, Mas John ditawarin kerjaan serabutan sama si Bewok buat gabung ke grup diskusi kantornya dan nentuin tagline iklan produk yang mau launching gitu. Karena emang lagi butuh cuan nih, akhirnya Mas John mau-mau aja dah ikut grup diskusi itu demi dapet cuan tambahan. I'll be there. Thank you, really. Thank you. Tapi sebelum itu ada masalah besar nih. Mbak Sus tiba-tiba datang ke apartemen Mas John buat nanya kepastian lagi. Tapi Mas John lagi-lagi nolak bahas persoalan itu karena dia lagi stres mikirin lagu barunya. Mereka akhirnya cekcok soal kebutuhan masing-masing yang rasanya nggak sinkron dengan keadaan dan situasi saat itu. Sampai akhirnya Mas John bilang kalau dia nggak bisa ninggalin tempat tinggalnya dia saat ini. Dia bilang dia mau fokus ke karirnya dulu. Tadinya mereka udah pelukan dan mau baikan. Tapi tiba-tiba Mbak Sus nyadar kalau ternyata Mas John lagi berusaha jadiin keributannya sama Mbak Sus jadi sebuah lagu. Mbak Sus merasa cuma jadi pelampiasan dan inspirasi doang. Akhirnya Mbak Sus mutusin buat ninggalin Mas John. I'm done. Susan? Dan hari itu jadi pertemuan yang menandakan Mas John sama Mbak Sus putus hubungan. Besoknya Mas John datang ke grup diskusi di kantornya si Bewok. Ini dia lakuin demi dapet cuan tambahan. 2 hours of this for one extra musician. Mas John nyoba buat enjoy gabung di antara orang-orang lain yang gak sefrekuensi sama dia. Sampai akhirnya pas Mas John diminta buat mikirin tagline suatu produk, dia malah ngejawab ngasal dan ngelawak. Dan itu bikin orang-orang di ruangan jadi canggung. Gegara jawab asal, Mas John sampai dimarahin sama si Bewok. Soalnya si Bewok jadi ngerasa malu nih karena udah rekomendasiin Mas John. Mereka sempat cekcok besar tuh. Sampai akhirnya si Bewok juga jadi ninggalin Mas John. I gotta go. Hey, you don't want to take the subway? Come take the subway. I'd rather walk.
Aduh, gimana ini? Gegara ambisius sama proyeknya sendiri, Mas John jadi kehilangan pacar sekaligus bestinya. Pas sampai apartemen, Mas John dapat telepon dari Bu Rose, orang agensi yang jadi perantara buat Mas John bisa presentasiin teater musikalnya ke calon produser Broadway. Bu Rose bilang dia udah undang banyak produser Broadway dan ngewanti-wanti Mas John buat tampilin yang terbaik. Tapi kan Mas John belum selesai bikin satu lagu terakhir yang dibutuhin buat teater musikalnya. Pas dia semangat udah mau serius bikin lagu, ternyata jelep. Tiba-tiba mati listrik. Karena nggak tahu mau ngapain, akhirnya Mas John coba refresh dengan berenang di kolam apartemennya. Pas berenang, keajaiban datang buat Mas John. Dia jadi punya imajinasi lagunya itu bakal kayak gimana. Besok paginya, Mas John udah harus presentasiin teater musikalnya di hadapan audiens dan para produser yang datang. Dia deg-degan banget tuh. Lagu terakhirnya baru aja jadi semalam. Dan dia udah harus latih ini ke pemain teater musikalnya. Can you sight read? Akhirnya Mas John coba latihan sama pemain teater yang bakal nyanyiin lagu itu sebelum presentasinya dimulai beberapa jam lagi. Gak lama kemudian, satu persatu orang dan produser datang buat nonton presentasi teater musikal Superbia persembahan Mas John. Setelah semua peserta dan produser datang, sekarang Mas John akan mulai presentasi teater musikalnya. Dengan langkah deg-degan, Mas John mempersembahkan yang terbaik. Pas dia baru mulai buka suara, tiba-tiba ada komposer teater legendaris yang datang. Dan dia adalah Stephen Sondheim. Dan Mas John langsung shock banget. And I just really hope you all like it. Thank you. Para pemain teater dan pemain musik langsung menampilkan yang terbaik. Mas John yang melihat pertunjukan itu nggak bisa tenang selama karyanya dipersembahkan. Sampai akhirnya lagu terakhir yang dia buat pun ditampilin sama salah satu pemain teater perempuan. Abis pertunjukan itu selesai ditampilin, para audiens dan produser langsung tepuk tangan. Beberapa hari kemudian, Mas John deg-degan banget nungguin pengumuman dari Bu Rose. Dia pantengin terus tuh telepon. Pas ada telepon masuk, Mas John coba denger pelan-pelan setiap ucapan dari Bu Rose. Di tengah pembicaraan di telepon itu, Bu Rose bilang kalau para produser cuma memuji pertunjukan teater musikal Mas John doang. Tapi nggak ada yang mau jadi produser karena terlalu artistik dan mahal. Wah, gila banget gak sih? Mas John udah nyiapin teater musikal Superbia selama 8 tahun. Tapi cuma untuk ditolak sama banyak produser. Akhirnya Mas John langsung dikasih saran sama Bu Rose buat nulis naskah berikutnya. Syok banget kan? You start writing the next one. And after you finish that one, you start on the next. Abis dapat kabar penolakan mentah-mentah itu, Mas John langsung nyamperin si Bewok buat ngemis-ngemis kerjaan. Karena sekarang Mas John udah jadi pengangguran. Dia udah resign dari restoran, dia nggak punya pegangan uang. Mas John cerita ke si Bewok kalau dia habis ditolak sama produser dan dia sekarang mau kerja di perusahaan aja kayak si Bewok. Mas John emosi dan bilang kalau dia nggak sanggup buat lanjutin passion teater musikalnya karena selama ini nggak ada hasil apapun. Stomach, 5 more years of waiting tables, 5 more years of... Tapi si Bewok ngelihat hal lain di dalam diri Mas John. Si Bewok nggak rela kalau Mas John ninggalin passion dan bakatnya buat kerja di perusahaan. Sampai akhirnya ada telepon masuk nih dari kantornya si Bewok. Dan Mas John harus keluar dari ruangannya. Malamnya, Mas John datengin si Bewok ke apartemennya. Mas John bilang mulai sekarang dia bakal dengerin apa perkataan bestinya itu. Mas John nggak mau sampai kehilangan si Bewok sebagai bestinya. 2 hari kemudian, Mas John ulang tahun yang ke-30. Dia nggak punya rencana apa-apa soal teater musikal. Tadinya dia cuma pengen ngelamar kerja lagi. Tapi tiba-tiba ada telepon suara yang masuk. Dan itu dari Stephen Sondheim, komposer teater legendaris yang ngajak Mas John buat diskusi soal teater musikalnya Mas John. Congratulations. I'd love to get together and talk to you about it if you have any interest. No pressure. Mas John langsung senyum-senyum terharu gitu. Malamnya, Mas John lagi main ke restoran buat ketemu sama si rambut merah. Tapi tiba-tiba ada Mbak Sus yang datang ke restoran dan mau ajak ngobrol sama Mas John. Mas John cerita kalau teater musikalnya ditolak sama produser dan dia bakal nulis naskah selanjutnya. Sedangkan Mbak Sus cerita kalau dia udah ambil tawaran pekerjaan jadi guru tari di luar kota. Abis itu Mbak Sus ucapin selamat ulang tahun dan kasih kado buat Mas John. Happy birthday. Kado dari Mbak Sus itu album not balok lagu yang dari lama pengen banget Mas John beli. Abis itu mereka langsung pelukan dan berbaikan untuk kedepannya.
Beberapa bulan kemudian, Mas John berhasil bikin pertunjukan teater musikal pertamanya berjudul Tick, Tick, Boom. Meskipun bukan di panggung Broadway yang besar dan bergengsi, tapi Mas John masih punya kesempatan dan berhasil nampilin teater musikalnya di panggung lain. Beberapa tahun kemudian, teater musikal Mas John makin terkenal dan ditampilin di panggung Broadway selama 12 tahun berturut-turut ke depan. Meskipun tanpa kehadiran Mas John sendiri. Karena Mas John meninggal dunia di usia ke-35 tahun gara-gara penyakit mendadak yang dialaminya. Nama Mas John alias Jonathan Larson selalu dikenang sama penggemar teater musikal sampai saat ini. Tick, Tick, Boom bukan sekedar film, ini pengingat bahwa waktu tidak menunggu siapapun. Kita semua mendengar detak jam itu, tapi justru karena waktu terbatas, kita harus berani menciptakan sesuatu yang abadi. Jonathan Larson alias Mas John memang pergi terlalu cepat, tapi setiap kali seseorang bernyanyi, bermimpi, dan terus mencoba meski gagal, detak jantungnya masih terdengar. Gimana nih pendapat lo tentang film Tick, Tick, Boom? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu lo mau diceritain alur film apa selanjutnya.